Kalau dulu ya tidak ada ordal, ya, tidak dapat fasilitas. Betul. Nah, kalau sekarang kan tidak. Nah, kalau misalnya menerima saran, itu bisanya lewat mana saja Pak? Kalau masyarakat ingin mengadukan? Ya, jadi banyak, apakah itu melalui WhatsApp, bisa melalui email, bisa melalui Instagram, bisa datang langsung ke sini untuk memberikan saran. Jadi saya rasa ya, perizinan tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan perizinan harus datang ke kantor pemerintah, baru bisa diberikan layanan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan podcast Diskominfo Makassar. Masih dengan tema Zona Hijau Pelayanan Publik, mewujudkan kota ramah dan inklusif. Kita bersama dengan Pak Helmi di sini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Kota Makassar. Nah, melanjutkan pembicaraan tadi Pak, zona hijau, saya ingin memperdalam itu lagi terkait sebetulnya apa saja langkah strategis yang telah dan akan dilakukan PTSP ke depannya untuk bisa mempertahankan pelayanan publik ini secara maksimal kepada masyarakat. Tentunya pasti kita harus melakukan inovasi setiap tahun, pasti. Itu sudah pasti, dan berkaitan dengan zona hijau ini ya pasti pembenahan dan mungkin sarana prasarana yang harus kita lengkapi. Itu tentu kita berharap segera, karena memang kalau kita lihat gedung ini sebenarnya masih belum sempurna, masih banyak yang mesti kita penuhi atau masih banyak perlu kita lengkapi. Dan cara saya berkaitan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan, kemudian loket-loket yang berkaitan dengan masyarakat itu juga harus kita bersegera untuk penuhi. Dan memang cara saya tentunya tantangan terhadap pelayanan itu ke depan itu pasti semakin kompleks ya Pak ya? Kompleks, semakin berat. Karena memang ya tentu kita tahu ya semakin mendekati 2045, milenial itu mungkin semakin banyak yang masuk ke zona kerja, orang-orang yang mungkin masuk dalam Gen Z atau Gen Alpha dan sebagainya, itu sudah siap dalam tahapan dunia kerja. Pastinya mereka yang paling banyak memberikan saran dan masukan. Nah, kita tahu sendiri kan yang namanya anak-anak ini kan mereka betul-betul kritis, tidak seperti mungkin orang-orang seperti saya yang lahir di era milenial, itu berbeda. Jadi memang ya tantangannya memang pasti bagaimana caranya kita mempertahankan kriteria itu, dan tentu bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Memang target kita bagaimana ya masyarakat itu puas. Jangan sampai nanti mereka datang ke sini, mereka tidak terlayani dengan baik dan memberikan kesan buruk. Padahal kita ini pemerintah hadir itu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Pasti. Ya, fasilitas ini yang ada saat ini bukan untuk pegawai, ini untuk masyarakat. Kita berikan semua yang ada di sini, ini kita berikan yang terbaik lah. Untuk teman-teman pegawai juga kita juga sudah training memberikan layanan yang terbaik. Jadi hospitality itu harus kita kedepankan. Dan pengguna layanan seperti yang Pak Kades tadi sampaikan, bahwa Gen Z itu bukan lagi nanti pengguna layanan, bisa jadi mereka akan menjadi para pekerja yang memberikan pelayanan itu sendiri kan Pak ya. Nah, kalau misalnya menerima saran, itu bisanya lewat mana saja Pak kalau masyarakat ingin mengadukan? Jadi banyak, tadi saya sampaikan banyak sekali ruang yang kita sudah buka, apakah itu melalui WhatsApp, bisa melalui email, bisa melalui Instagram, bisa datang langsung ke sini untuk memberikan saran. Jadi saya rasa ya perizinan tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan perizinan harus datang ke kantor pemerintah, baru bisa diberikan layanan. Kalau dulu ya tidak ada ordal, tidak dapat fasilitas. Betul. Nah, kalau sekarang kan tidak. Nah, itu bicara tentang itu juga saya ingin tanya Pak soal tantangan birokrasi. Biasanya kan administrasi itu ribet ya Pak, bahasanya sampai harus nunggu beberapa, bukan hari lagi, bahkan minggu Pak gitu. Sekarang gimana dengan bahkan bulan ya? Kalau sekarang tidak. Justru kita berupaya untuk memangkas birokrasi. Semakin berat tantangan pasti ke depan, tapi saya rasa dengan kemajuan teknologi, dengan beberapa inovasi yang kita sudah lakukan, tentu ya kita berharap itu sudah tidak ada kesan atau paradigma birokrasi itu lambat atau birokrasi itu tidak ada uang, tidak jalan, itu sudah berupaya kita hilangkan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya mall pelayanan publik ini memberikan wawasan yang berbeda, membuka tidak hanya wawasan masyarakat atau pemohon, tetapi juga merubah paradigma teman-teman yang pegawai atau aparatur pemerintah. Karena memang ya sebenarnya agak susah mempertemukan ini, karena
di satu sisi mungkin masyarakat itu sudah semakin cepat berevolusi dengan adanya teknologi, sementara di satu sisi ya kita tahu lah pemerintah itu kan ada paradigma tertentu, tapi alhamdulillah dalam mungkin boleh dibilang 10 tahun terakhir ini semenjak Bapak Wali Kota menjabat di periode keduanya ini, kemudian mungkin dengan adanya boom teknologi yang kita tahu 3 tahun terakhir ini atau 4 tahun terakhir ini semenjak COVID kemarin, itu memang betul-betul merubah secara ekstrim pandangan kita tentang birokrat. Jadi ya saya rasa ya kalau bukan sekarang, ya kapan lagi kita berubah ya, harus merubah paradigma. Dan alhamdulillah inilah menjadi tonggak sejarah kita. MPP ini menjadi salah satu bukti sejarah bahwa pemerintah Kota Makassar itu bisa melakukan itu. Begitu. Nah, kalau bicara tentang itu Pak, bagaimana dengan kolaborasi lintas sektornya? Apakah sulit sejauh ini untuk bisa menciptakan zona hijau yang diinginkan? Justru sebenarnya dengan keterbukaan yang sudah ada, justru sekarang sudah tidak sulit lah. Memang yang menjadi kendala kemarin itu kenapa pemerintah Kota Makassar boleh dibilang terlambat, dalam tanda kutip terlambat meluncurkan MPP ini, karena memang membangun konstruksi yang sedemikian mewah atau megah ini itu kan memang butuh waktu. Pak Wali sendiri sebagai pemangku jabatan di kota ini tidak mau membangun gedung yang asal-asalan pastinya. Dia mau membangun gedung ini menjadi gedung yang boleh dibilang prestise, menjadi salah satu ikon. Makanya gedung ini cukup lama kita nantikan. Tetapi untuk membangun komunikasi antar lintas sektoral atau mungkin SKPD saya rasa tidak sulit lah kalau sekarang, karena kan ya ada WhatsApp, ada email, ya, saya rasa dan mudah sekali tanpa terbatas waktu dan ruang juga ya Pak. Iya, dan apalagi kan sudah banyak birokrat kita yang umurnya sudah muda juga, dan mereka sudah, meskipun dia mungkin birokratnya tua, tapi mereka sudah menggunakan teknologi. Jadi termasuk Pak Helmi mungkin? Ya, saya termasuk yang energik dan tentu siap kapan saja untuk menerima. Oh ya, sangat tua. Tapi masih kelihatan muda kok Pak, aman. Pak, berbicara tentang itu juga tentu harapan dari pelayanan publik ini adalah menciptakan zona hijau. Tapi ini kurang familiar juga di masyarakat sih Pak. Ya, kalau memang ini kurang familiar ya, karena memang berkaitan dengan zona hijau, kemudian WBP, WBBM itu kan memang bahasa-bahasa pemerintahan. Tapi memang intinya sebenarnya bagaimana terlepas dari indikator yang tadi dikeluarkan oleh Ombudsman dan lain sebagainya, tentunya yang perlu ditanya masyarakat. Apakah masyarakat setiap datang ke MPP atau setiap mengurus izin ada masalah atau tidak? Puas atau tidak? Bagaimana mereka datang ke sini, terlayani atau tidak? Ya, kalau mereka saja tidak terlayani, untuk apa peringkat-peringkat seperti itu? Justru sebenarnya kembali lagi ke masyarakat. Mereka datang ke sini puas nggak dengan pelayanan kita? Kalau memang belum puas, ya sarannya di mana? Makanya setiap loket layanan itu kita siapkan langsung indikator untuk survei kepuasan. Jadi begitu mungkin reviewnya bisa langsung diberikan. Iya, langsung. Begitu selesai mereka diberikan layanan, kita langsung rating. Jadi seperti kalau misalnya ojol, ada bintang 5, di sini kita siapkan termasuk juga deskripsinya pasti ya Pak? Iya, dijelaskan kekurangannya kita di mana, kemudian apa yang bisa kita bantu untuk memperbaiki layanan kualitas kita ke depan. Begitu. Masukan itu langsung ditindak juga langsung Pak? Iya, dan itu kita review setiap 2 minggu. 2 minggu? Ya, berarti ditampung dulu, kemudian direvisi. Dan mudah-mudahan tahun depan itu kita menargetkan untuk teman-teman seluruh loket, karena nanti bulan Januari kita berharap semua loket ini terisi. Tahun depan kita berharap mereka kita berikan pelatihan, akan ada trainer mungkin dari orang-orang perbankan untuk bagaimana caranya mengajarkan bagaimana pada saat menjadi CS yang baik. Itu memang agak sulit karena ya orang-orang pemerintahan kan tidak familiar dengan hal yang begituan. Makanya tahun depan kita upayakan seperti begitu. Ya, apalagi jika targetnya ada 80 kerjasama yang akan siap melayani masyarakat ya Pak, di Kota Makassar. Baik, kita akan melanjutkan kembali podcast kita Pak, tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami.